Dia mengatakan huruf Y itu baru ditemukan tahun 1500. Sebelumnya menggunakan kata I. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Teman-teman, sebelum saya melanjutkan video ini, saya mau mengucapkan terima kasih banyak dulu kepada kita semua, kepada teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share video ini kepada teman-teman yang lain. Sehingga sampai hari ini channel ini boleh dapat ditonton oleh banyak orang, dan teman-teman juga yang sudah ikut menontonnya, terima kasih atas supportnya. Semoga teman-teman semua diberkati oleh Tuhan. Baik, pada video ini saya ingin memberikan sedikit komentar saja berkaitan dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, ya, penjelasan Ustadz Kainama tentang pertanyaan dari seorang mahasiswi. Nah, apa yang ditanyakan oleh mahasiswi ini dan apa jawaban dari Ustadz Kainama? Kita lihat cuplikan video berikut ini. Nabi dan Tuhan itu diartikan Allah. Namun arti kata Yesus itu sendiri dari mana asalnya? Baik, Sukran. Ini asalnya dari sini. Siapa nama Nak? Nahwa. Oke, Nahwa. Pertanyaannya bagus. Namanya Isa, kok bisa jadi Yesus? Dari mana asalnya? Dari sini. Karena mereka orang-orang Roma yang membuat kitab, dan gereja awal di Roma, Vatikan, itu tidak terbiasa huruf Ibrani. Ngambilnya dari sini. Zeh, Sefer, Toledot, artinya telah lahir. Hamasiah nih yang tadi Ustadz kita tulis nih. Ya, Kristus. Hamasiah ini namanya nih. Yeshu. Terakhir, Ain. Yeshua. Dia dengar Yeshua, dia pikir Yesus. Bukan. Namanya Yeshua. Ini Yod. Yod ini I. Sebetulnya bacanya Iso. Sekali lagi. Yeshua. Ini Yod, dia pikir huruf Y. Bukan. Yod itu I-O-D. Yod. I-O-D. Bukan Y. Karena huruf Y baru ditemukan tahun 1500. Huruf Latin Y. 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 Itu baru ditemukan tahun 1500. Sebelumnya apa? I-O-D. Bacanya Yod. Yod. Ngerti gak sih? Apa ya? Saya bikin contoh begini. Kalau ada huruf gini, bacanya apa? Ya. Seperti ada Y-nya, benar nggak? Ya. Nah, gini kan ada Y-nya. Padahal nggak ada. Nah, huruf itu adalah yang koma begini, itu hurufnya. Kalau ada huruf gini, bacanya apa? Nah, mereka pikir itu huruf Y, bukan I itu. Jadi dibacanya Iso. Ya, teman-teman, inilah kalau lulusan Haifa, ya. Wah, memang benar-benar pintar dia. Tadi dia mengatakan bahwa sebetulnya bukan Yesus, tapi Isa. Nah, dari mana sehingga bisa berubah menjadi Yesus? Itu dari huruf Ibrani yang dia bacakan tadi. Dia mengatakan bahwa bapak-bapak gereja, orang-orang Romawi zaman dulu, tidak bisa menggunakan huruf Ibrani. Tidak bisa baca mungkin, ya, tidak bisa menggunakan huruf Ibrani, sehingga berubah. Itu menurut pandangan dia. Saya berpikir bahwa pencatatan Alkitab itu kan, apalagi perjanjian baru itu memang ditulis di dalam bahasa Yunani, bukan dalam bahasa Ibrani. Karena dia kutipkan di dalam Injil Matius pasal 1 ayat 1 tadi tentang silsilah kelahiran Yesus. Lalu dia menerjemahkan tentang beberapa poin tadi, yaitu Hamasiah,
Yesu. Nah, itu dia sebut ya, Hamasia Yesu. Berkali-kali dia sebut Hamasia Yesu. Lalu di belakang dia menjelaskan, nah mereka pikir katanya itu huruf Y. Padahal bukan huruf Y, itu huruf I. Padahal tadi dia sempat menyebutkan Hamasia Yesu. Ya, Yesu. Sebetulnya kan Yesua Hamasia, tapi Hamasia Yesu. Dia menyebutkan Y, tapi dia mengatakan itu bukan huruf Y, itu huruf I. Kalau huruf I kan harusnya bukan Yesu, tapi Yesu. Tapi ini dia sebut Yesu. Lalu dia klarifikasi lagi di bawah, I, jadi Yesu kata dia. Dia menjelaskan sampai menuliskan tulisan itu di papan tulis. Dia memberikan analogi tulisan iya, ia. Tapi kalau kita sebut iya, seperti ada Y kan di situ. Padahal bukan, itu tulisannya I dan A. Demikianlah yang dimaksud dengan Yesu. Yesus sebenarnya bukan Y tapi I. I-E-S-O-U. Menurut dia, Yesu, begitu ya. Nah, lalu dia menunjukkan abjad Ibraninya yang bentuknya koma. Dia mengatakan itu adalah I, bukan Y. Nah, teman-teman lihat di layar ini. Saya menunjukkan abjad Ibraninya yang Y itu. Di situ bertuliskan Yod, Y, O, dan D. Nah, sebetulnya penggunaan itu, Y itu memang sudah ada sejak dari awal. Dia mengatakan huruf Y itu baru ditemukan tahun 1500. Sebelumnya menggunakan kata I. Dalam abjad Ibrani memang menggunakan kata Y. Makanya kalau kita sering dengar istilah YHWH, Yahweh, ya memang diambil dari abjad itu. Y, Yod, YH, H itu He. Lalu W itu Waw atau Faf. Lalu YHWH, H lagi, itu He. Jadi memang kumpulan dari abjad-abjad Ibrani. Lalu terbentuk istilah kata YHWH atau Yahweh. Begitu. Jadi abjad Y itu memang sudah ada. Nah, kalau kita bicara tentang Yesus, kenapa nama Yesus? Dari mana kata nama Yesus itu muncul? Dalam bahasa Ibrani, sudah disinggung oleh Kainama tadi adalah Yesua Hamasia. Walaupun dibalik sama dia, Hamasia Yesu. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yesua Hamasia atau Yehosua Hamasia. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata Yesus atau Yesus atau Yesus. Begitu ya. Jadi turunan kata Yesus itu dalam bahasa Ibrani menggunakan kata Yehosua atau Yesua Hamasia. Ya, Yesus. Dalam bahasa Yunani menggunakan kata Yesus atau Yesus atau Yesus. Kita jawab pertanyaan dari mahasiswi tadi. Kenapa berubah dari Isa kepada Yesus? Jawabannya adalah bukan kenapa berubah dari Isa kepada Yesus, tapi kenapa berubah dari Yesus kepada Isa. Kenapa ada Isa ini kan sebetulnya tidak dikenal oleh orang Ibrani atau orang Yahudi, maksudnya tidak dikenal oleh orang Yahudi. Penggunaan kata Isa Al-Masih itu tidak dikenal oleh orang Yahudi. Yang kenal Isa Al-Masih itu cuman Muslim. Di Al-Quran itu cuma tercatat di dalam Al-Quran. Di Alkitab tidak ada kata Isa Al-Masih. Nah, kenapa Arab atau Islam atau Al-Quran menggunakan kata Isa Al-Masih? Isa ini adalah kalau tidak salah bahasa Aram, ya, bahasa Aram Timur yang sangat berhubungan dengan Arab. Ya, Arab menggunakan bahasa itu. Maka dalam penterjemahan bahasa Aram, ya kan, itu menggunakan kata Isa atau Iso seperti yang dijelaskan oleh Kainama. Nah, jadi dalam penulisan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani tidak ada kata Isa,
tapi yang ada kata Yehosua atau Yesus atau Yesus. Itu penggunaan kata bahasa Ibrani dan bahasa Yunani. Makanya di Alkitab kita tidak pernah mengenal kata Isa Al-Masih. Tidak pernah. Tidak pernah ada di dalam Alkitab tulisan itu. Baik dalam penterjemahan apapun. Kita hanya bisa menemukan kata Isa Al-Masih di dalam Al-Quran. Karena itu adalah bahasa Arab. Bukan bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Jadi kalau ditanya kenapa dia berubah dari Isa menjadi Yesus, salah. Berubahnya dari Yesus kepada Isa. Yesus itu ya itu tadi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, mudah-mudahan penanya tadi itu bisa mendengarkan penjelasan ini dan dia bisa mengerti sehingga tidak dibodohin lagi oleh Kainam. Kainam ini kalau menjelaskan seperti orang yang hebat begitu ya, seperti orang yang pintar, sangat menguasai. Ya kan? Padahal ya itulah yang dikatakan oleh teman-teman yang lain, kurangnya literatur, kurangnya literasi. Kalau buat saya bukan kurang literasi ya, tapi memang tidak punya, tidak ada literasi, tidak belajar sama sekali dan memang cenderung ingin menyelewengkan, membengkokkan kebenaran apa yang yang sebenarnya, kebenaran yang sebenarnya itu dibengkokkan oleh mereka. Ya, mudah-mudahan teman-teman dapat pelajaran dan bisa mengerti tentang penggunaan kata Yesus di dalam bahasa Ibrani dan Yesus di dalam bahasa Yunani. Jangan lupa tetap subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Kita jumpa kembali pada video berikut. God bless you.